Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan uji validitas konstruk menggunakan confirmatory factor analysis dengan teknik anchor, ya, menggunakan bantuan software LISREL. Jadi memang di CFA itu mensyaratkan kita harus mengetahui skala ukur dari si faktornya, padahal kita nggak punya datanya. Gimana solusinya? Yang pertama itu kita tetapkan skala ukuran dari faktornya itu dalam bentuk skala ukuran baku atau standarisasi, ya, dalam bentuk G-score. Kita tahu karakteristik dari G-score itu nilai rata-ratanya 0 dan nilai variasinya sama dengan 1. Karena nanti di situ ada korelasi faktornya, ya, dengan faktor itu sendiri, ya, atau P11. Karena sudah kita tetapkan dalam bentuk skala ukuran baku, maka nilai P11 itu nilainya sama dengan varian, ya. Nilai varian dari G-score itu nilainya sama dengan 1. Itu seperti di video sebelumnya. Teknik yang kedua, kita juga bisa meminjam skala ukuran dari itemnya atau indikatornya yang disebut dengan teknik anchor ini, sehingga nanti itemnya ini yang dijadikan sebagai acuan, ya. Oke, langsung saja prakteknya ke LISREL, gitu ya. Misalnya saya punya data, ya, konsep diri, file, import data. Datanya saya simpan dalam bentuk file extension txt, gitu ya, tab delimited data. Nah, ini datanya ada, saya kasih nama KD, gitu ya. Save, ada 10 item yang mengukur konsep diri, gitu ya. Ini sebanyak berapa ini? Sebanyak 400, ya. Ada 10 item mengukur yang namanya konsep diri. Kemudian kita cari matrik korelasinya dulu, statistik, output option, momen matriknya diganti correlation, ini di checklist, kd.core, ya, ini diingat, ya, klik OK. Nah, ini di output ini ada matrik korelasinya, ya, matrik yang berukuran 10 kali 10. Nah, ini boleh dikeluarin X yang kecil ini, baru kita buat sintaknya, file new syntax only, ya. Uji validitas konsep diri, gitu ya, konsep diri. DA NO nya tadi sebanyak 400, NI nya sebanyak 10, MA sama dengan PM. Labelnya X1, X2, X3, X4, X5, X6, X7, X8, X9, X10, ya. PM, SY, nama filenya tadi KD, ya, kd.core. Kita coba dulu. Model NX nya sama dengan 10, kemudian NK nya sama dengan 1, PH nya sama dengan ST. Ini pakai teknik yang pertama, yang standardize. Parameter P nya itu standardize. PD sama dengan SY, LX nya free, gitu ya. LK konsep diri, gitu ya. PD, OU, NI, ya, bisa modelnya belum fit, nanti kita modifikasi. Kita run LISREL, kita simpan sintak KD, gitu ya. Kita save, tunggu padnya. Kalau sintaknya udah, berarti padnya keluar. Nah, ini hasilnya. Ini hasilnya, ya, dari kriteria modelnya belum fit. Kemudian di awal running pun faktor loadingnya nilainya negatif, ya. Ini kecenderungannya meskipun kita modifikasi, faktor loadingnya itu akan tetap negatif, ya. Nanti terbentur pada saat analisis item, modelnya sudah fit. Kalau faktor loadingnya negatif, berarti kita drop semua, ya kan, kita buang semua, ya.
iya kalau yang ke satu ini valid ya cuma satu, cuma kan tidak kuat dimensi ini atau konsep diri ini kalau diukur dengan satu item doang gitu ya. Nah ini bisa indikasinya kalau faktor loadingnya negatif, cek langkah awal pada saat penskorannya benar nggak ketika ada item yang unfav atau yang favorable sudah di reverse belum, itu perlu dipastikan, jadi dikonfirmasi dulu. Kalau memang sudah dipastikan benar, penskorannya sudah benar, maka solusinya bisa kita pakai teknik meminjam skala ukuran dari itemnya ini atau anchor dengan teknik anchor ya. Nah, yang mana? Karena yang negatif banyak nih, item 2 sampai item ke 10. Ya udah, salah satu aja misalnya yang menjadi acuan ya, yang kita anchor nanti di item yang kedua misalnya, sehingga nanti sintaksnya akan berubah ya. Kita no, nah ini juga kita keluarkan, nah, sintaksnya nanti akan berubah. Di modelnya ini parameter P nya bukan standardized, dia nanti dalam bentuk matriks simetri. LX nya tidak free semuanya ya, yang free itu hanya beberapa, nanti item yang kedua tidak free ya kan, karena nanti skala ukuran untuk item yang kedua kita pinjam atau dijadikan acuan ya. Nanti FR LX 11 item 1 mengukur 1, maksudnya LX 2 enggak, karena jadiin anchornya nanti menjadi acuan nanti item itu langsung ke 31. LX item 4 mengukur faktor 1, LX 51, LX 61, LX 71, LX 81 itu langsung ke bawah, LX 91, LX 10 1 gitu ya, enter. Kemudian baru nih VA values ya, saya tetapkan nilainya 1 untuk item keberapa tadi yang kita jadiin acuan, item kedua yang mengukur faktor ke 1. Nah ini untuk sintak anchor ya, tinggal kita tanya. Nah ini kan setelah di running, alhamdulillahnya faktor loadingnya menjadi positif ya kan, yang negatif cuma 1 item ke 1 ya. Nah memang teknik anchor ini tidak menjamin ya, setelah pakai teknik meminjam skala ukuran dari itemnya itu akan menjadi positif semuanya, atau malah bisa tetap negatif ya, sehingga perlu dicoba setiap item yang negatif gitu ya. Nah ini salah satunya. Nah, udah, ini tinggal dimodifikasi oleh teman-teman sampai modelnya fit ya. Mudah-mudahan nih tetap bertahan, nanti faktor loadingnya tetap positif sampai modelnya fit gitu ya. Itu teknik anchor namanya. Begitu video ya, tutorial untuk teknik anchor di aplikasi Israel. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.